Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian penasaran soal seberapa aman sebenarnya kerja jadi pegawai negeri sipil atau PNS? Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi mendalam soal itu. Langsung dari sumber resminya yaitu Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020. Yuk kita mulai. Kita tuh sering banget mikir, wah kalau udah keterima jadi PNS, hidup udah tenang sampai hari tua. Tapi apa bener jabatannya dijamin seumur hidup? Nah, coba kita jujur-jujuran nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di mata aturan kalau kenyataannya nggak berjalan mulus sesuai rencana? Oke, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari gambaran umum pemberhentian PNS, terus bahas soal pensiun dan pengunduran diri. Nanti kita juga lihat gimana kalau ada kondisi darurat, masalah tindak pidana, terus gimana kalau PNS mau terjun ke politik. Dan terakhir, kita singgung soal penangguhan sementara. Kita masuk ke bagian pertama ya, gambaran umum pemberhentian PNS. Ternyata ada 10 jalan keluar dari sistem ini. Bayangin aja, pasal 3 di peraturan ini tuh super komplit. Mereka udah metain semuanya dengan cermat. Mulai dari yang paling santai kayak pensiun di hari tua, kantor yang kena perampingan, sampai yang lumayan berat kayak tersandung kasus pidana atau milih buat loncat ke dunia politik kepartaian. Semuanya udah diantisipasi sama pemerintah kita, bener-bener dari A sampai Z. Lanjut ke bagian kedua, pensiun dan pengunduran diri secara sukarela. Ini bisa dibilang jalan keluar yang paling alami. Nah, urusan pensiun ini ternyata umurnya tidak dipukul rata loh. Usia pensiun kalian itu sangat bergantung sama seberapa senior dan apa keahlian kalian. Buat jabatan administrasi dan fungsional muda, batasnya di umur 58 tahun. Tapi perhatikan nih, kalau kalian udah di level pimpinan tinggi, umurnya naik jadi 60 tahun. Bahkan buat yang jabatannya fungsional ahli utama, bisa sampai 65 tahun. Terus gimana kalau di tengah jalan kalian pengen berhenti gitu aja? Eits, nggak bisa langsung beres-beres meja terus pulang. Ada birokrasinya. Kalian harus ajuin permohonan tertulis secara berjenjang. Dan yang paling penting buat ingat, atasan kalian tuh punya hak buat nunda kepergian kalian sampai 1 tahun penuh kalau tenaga dan keahlian kalian masih dibutuhin banget di instansi tersebut. Jadi harus ekstra sabar. Sekarang skenario lain. Gimana kalau tiba-tiba kantor atau departemen kalian dibubarkan karena kebijakan perampingan? Tenang, kalian nggak bakal langsung didepak. Pemerintah bakal berusaha cariin tempat baru dulu. Kalau emang nggak ada posisi yang pas, pemerintah bakal kasih yang namanya uang tunggu sampai 5 tahun sebagai jaring pengaman sebelum akhirnya memberikan pemberhentian dengan hormat. Sangat sistematis kan? Oke, kita masuk ke bagian ketiga, kondisi tragis dan ketidakmampuan. Ini ngebahas soal pintu keluar yang sama sekali nggak terduga. Kita bicara soal kemanusiaan sedikit di sini. Kalau ada PNS yang jatuh sakit parah, bakal ada tim penguji kesehatan resmi yang turun tangan untuk evaluasi. Kalau memang dinyatakan nggak bisa kerja lagi di posisi manapun, mereka bakal diberhentikan dengan hormat. Dan yang bikin lega, aturan ini ngejamin hak pensiun langsung kalau kondisi medis itu karena urusan pekerjaan, tanpa melihat berapa lama mereka udah mengabdi. Tapi gimana kalau seorang PNS tiba-tiba hilang misterius? Negara ternyata punya kesabaran tinggi. Mereka bakal nunggu tepat 12 bulan sejak laporan polisi resmi dibuat sebelum akhirnya mengubah status dari hilang jadi dianggap meninggal dunia. Tapi tunggu dulu, yang uniknya nih, kalau bertahun-tahun kemudian dia ditemukan masih hidup, sistem ngebolehin dia buat diangkat kembali, asalkan belum masuk batas usia pensiun. Sekarang kita bergeser ke bagian keempat, pemberhentian karena hukuman dan pidana. Di sini batas-batasnya super tegas. Di urusan ini, negara benar-benar gak mau ambil resiko. Kalau kalian sampai divonis bersalah karena kejahatan terhadap negara, seperti makar atau terbukti korupsi yang berkaitan sama jabatan, tamat sudah, kalian bakal langsung kehilangan pekerjaan dan semua hak kalian detik itu juga. Gak peduli mau dipenjara sebulan atau 10 tahun, pemetatannya mutlak berstatus tidak dengan hormat. Terus, buat tindak pidana yang sifatnya nggak direncanakan dan lebih ringan, gimana? Sayangnya, bisa balik ke meja kerja itu bukan jaminan pasti. Ini hitung-hitungannya ketat banget. Negara bakal lihat gimana rekam jejak kerja kalian selama ini, apakah tindakan itu bikin malu martabat PNS, dan yang paling menentukan, apakah memang secara harfiah masih ada kursi yang kosong di kantor buat kalian tempati. Tapi ingat ya, pemecatan itu nggak melulu soal hukum pidana di pengadilan. Ketahuan pakai ijazah palsu buat naik jabatan, asyik ngilang nggak ada kabar habis dibayarin beasiswa sama negara, atau nilainya selalu buruk dan gagal capai target kinerja, itu semua ujung-ujungnya sama aja, bakal berujung pada terminasi pekerjaan kalian.
Meski begitu, sistem ini nggak sekejam kelihatannya kok. PNS yang performanya dinilai buruk bakal dikasih waktu 6 bulan buat berbenah, bahkan sampai diuji kompetensinya lagi. Kalau masih kurang pas, bakal dicoba diturunin jabatannya atau digeser ke posisi lain. Nah, kalau ternyata udah dicariin tempat ke sana-sini dan tetap nggak ada yang cocok, barulah pemberhentian dengan hormat jadi jalan terakhirnya. Kita masuk ke bagian kelima, politik dan pejabat negara. Ini buat yang kepikiran untuk banting setir. Kalau kalian punya ambisi jadi wali kota, gubernur, atau anggota DPR, kalian harus siap buat ngebakar jembatan karir PNS kalian selamanya. Wajib mundur tepat di detik kalian resmi ditetapkan jadi kandidat. Dan ingat, keputusan ini benar-benar final. Pengunduran diri ini nggak bisa ditarik lagi dengan alasan apapun. Buat abdi negara, yang namanya netralitas itu harga mati. PNS dilarang keras jadi anggota, apalagi sampai jadi pengurus partai politik. Jadi kalau ada yang iseng diam-diam gabung partai tanpa resign duluan dan sampai ketahuan, wah siap-siap aja terima sanksi paling berat. Langsung diberhentikan tidak dengan hormat. Ceritanya bakal agak beda kalau kalian cuti buat jadi pejabat negara, misalnya diangkat jadi menteri atau masuk di komisi KPK. Begitu masa jabatan kalian habis, kalian cuma punya waktu 30 hari buat lapor minta diaktifin lagi jadi PNS. Dan lucunya, setelah lapor pun, kalau pemerintah nggak nemu lowongan jabatan buat kalian dalam waktu 2 tahun, ya kalian terpaksa diberhentikan dengan hormat. Terakhir, sebelum kita selesai, mari kita bahas kilat bagian ke-6, penangguhan sementara dan pengaktifan kembali. Ada kalanya status PNS kalian itu ditekan tombol pause, alias dibekukan sementara dan pastinya tanpa digaji standar. Ini terjadi kalau kalian diangkat jadi pejabat tinggi negara kayak yang baru kita bahas, tapi tombol pause yang sama persis juga bakal ditekan kalau kalian amit-amit ditahan sama polisi karena jadi tersangka kasus pidana. Statusnya digantung dulu sampai ada kejelasan. Nah, kalau kita tarik mundur dan lihat lagi peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 ini secara utuh, ini bukan sekedar tumpukan dokumen birokrasi yang membosankan. Ini benar-benar sebuah mesin raksasa yang udah didesain khusus buat mengakomodasi segala macam variabel kehidupan manusia yang bisa dibayangkan. Halo rekan-rekan ASN, pernah nggak sih ngebayangin gimana rasanya transisi dari rutinitas kerja puluhan tahun menuju masa pensiun yang tenang? Nah, hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah proses birokrasi yang kadang masih bikin bingung, yaitu masa persiapan pensiun, atau yang sering kita sebut MPP. Kita akan pakai peraturan BKN nomor 2 tahun 2019 sebagai kompas kita. Sesi bedah aturan ini udah dirancang khusus supaya gampang mengerti cerna, langsung pada intinya, dan pastinya praktis. Jadi, siapkan catatan Anda ya. Oke, kita langsung aja lihat rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 poin utama. Pertama, apa sih MPP itu? Kedua, gimana syarat dan prosedur pengajuannya? Ketiga, kriteria apa yang bikin pengajuan itu diterima, ditolak, atau ditangguhkan? Keempat, hak uang persiapan pensiunnya. Dan kelima, apa aja kewajiban PNS selama masa MPP ini? Kita mulai dari bagian pertama. Apa sih sebenarnya masa persiapan pensiun itu? Anda tahu nggak, pensiun itu kan bukan sekedar urusan ketok palu administrasi ya. Tapi ini adalah transisi emosional yang luar biasa besar. Menariknya, kalau kita baca langsung di bagian menimbang dari peraturan BKN ini, bahasanya tuh hangat banget loh. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pegawai negeri sipil agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia. Jadi pemerintah benar-benar mendesain aturan ini supaya Anda punya waktu untuk bernapas, beradaptasi secara mental maupun fisik sebelum benar-benar purna tugas. Nah, yang sering kejadian tuh orang kebalik-balik antara MPP sama BUP. Biar clear, kita lurusin dulu ya. Masa persiapan pensiun atau MPP itu adalah periode di mana Anda dibebas tugaskan dari jabatan Anda sehari-hari. Sedangkan batas usia pensiun atau BUP itu adalah garis finish mutlaknya. Ibarat lari maraton, BUP itu pitanya, nah MPP ini adalah momen di mana Anda mulai nurunin ritme lari tepat sebelum menyentuh pita tersebut. Ada siap-siap, perlahan ngelepasin beban kantor, dan bersiap menyambut kebebasan penuh. Dan ini membawa kita ke aturan angka 1 yang pertama di regulasi ini. Kira-kira berapa lama sih kita bisa nikmatin masa persiapan ini? Jawabannya maksimal 1 tahun. Betul, peraturan BKN ngasih Anda landasan pacu paling lama 12 bulan penuh untuk benar-benar bersiap tanpa harus dipusingkan lagi sama tumpukan berkas di meja kerja. Lanjut ke bagian kedua, syarat dan prosedur pengajuannya. Gimana sih cara ngeklaim waktu 1 tahun ini? Nah, di sini kita ketemu lagi nih sama aturan angka 1 yang kedua.
Kali ini, angka 1 artinya adalah 1 bulan. Anda wajib banget mengajukan permohonan tertulis paling lambat 1 bulan sebelum Anda berniat memulai MPP. Jadi logikanya gini, kalau Anda mau mulai MPP di bulan September, pastikan berkas Anda itu udah meluncur ke meja atasan selambat-lambatnya di bulan Agustus. Intinya perencanaan itu krusial banget. Kalau ngomongin alur, prosesnya itu sebenarnya cukup ramping kok kalau kita ngikutin 3 aturan mainnya. Langkah pertama, bikin permohonan tertulis. Tapi ingat, jangan ngarang format sendiri ya, pakai format baku yang udah disediain di lampiran 1 peraturan ini. Langkah kedua, seperti yang udah kita bahas, ajukan minimal sebulan sebelumnya. Dan langkah ketiga, tinggal tunggu permohonan Anda mengalir ke atas. Nanti presiden atau pejabat pembina kepegawaian alias PPK di instansi Anda yang bakal mereview dan ngetok palu keputusannya. Masuk ke bagian ketiga, evaluasinya. Gimana pengajuan kita bisa diterima, ditolak, atau ditangguhkan? Nah, ini dia plot twist-nya. Perlu dicatat, MPP itu fasilitas bersyarat, bukan jaminan yang otomatis tembus. Biar ada bayangan, mari kita lihat 2 contoh kasus nyata dari lampiran peraturan ini. Di sebelah kiri ada Pak Arya Winata. Pengajuannya mulus, ACC langsung. Kenapa? Karena track record-nya bersih dari pelanggaran disiplin, nggak ada masalah hukum, dan yang terpenting, nggak ada pekerjaan mendesak yang ditinggalkan. Tapi coba lihat di sebelah kanan, ada Dr. Reni Andriana, seorang dokter spesialis anak. Pengajuannya ditolak tegas. Alasannya, beliau lagi pegang tanggung jawab krusial buat program imunisasi rubella yang belum selesai dan keahliannya nggak bisa dialihkan ke orang lain. Jadi jelas ya, kepentingan dinas yang mendesak itu akan selalu mengalahkan permohonan MPP. Sekarang, bagian keempat. Ini nih yang biasanya paling ditunggu-tunggu, hak finansial atau uang persiapan pensiun. Pasti pada penasaran kan, selama setahun itu gaji kita gimana nasibnya? Nah, ini dia aturan angka 1 kita yang terakhir. Selama menjalani MPP, Anda akan tetap menerima uang persiapan pensiun sebesar 1 kali penghasilan terakhir Anda, dibayarkan setiap bulan. Ya, Anda nggak salah dengar, utuh 1 kali lipat. Terus komponen 1 kali penghasilan itu isinya apa aja sih? Rinciannya itu mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Komponen-komponen inilah yang bakal jadi jaring pengaman finansial Anda selama bersiap pensiun. Tapi, ada satu catatan yang super penting nih. Kewajiban administratif Anda itu tetap jalan. Artinya, potongan iuran wajib kayak asuransi kesehatan atau tabungan perumahan itu tetap akan dipotong dari penghasilan tadi. Aturannya transparan, jadi Anda bisa benar-benar ngitung pengeluaran keluarga dengan lebih akurat. Terakhir, bagian kelima, kewajiban PNS selama MPP. Di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban. Ini krusial banget buat diingat. Secara hukum, status Anda itu masih 100% pegawai negeri sipil aktif. Anda belum diberhentikan. Makanya ada 3 kewajiban utama yang masih ngikat Anda. Pertama, kalau instansi tiba-tiba ngirim surat panggilan ke dinasan, Anda wajib datang. Kedua, kalau rekan kerja Anda butuh informasi atau transfer knowledge soal kerjaan lama Anda harus siap sedia ngebantu. Dan ketiga, ini yang paling penting, kalau sampai terjadi keadaan darurat atau mendesak, di mana tenaga dan keahlian Anda benar-benar dibutuhin, Anda wajib masuk kantor lagi. Intinya, Anda memang dibebas tugaskan, tapi harus tetap ada dalam radar birokrasi. Jadi, setelah membedah semua aturannya, muncul satu pertanyaan penting buat Anda. Sudah siapkah Anda merencanakan masa persiapan pensiun Anda? Regulasi BKN nomor 2 tahun 2019 ini pada dasarnya adalah alat bantu yang keren banget dari pemerintah. Dengan paham syaratnya, haknya, dan kewajibannya, Anda memegang kendali penuh atas masa transisi Anda sendiri. Saran saya jangan tunggu sampai detik-detik terakhir. Rencanakan dari sekarang, pastikan semua kerjaan beres, dan siapkan mental Anda untuk menyambut babak baru yang produktif, sehat, dan pastinya bahagia. Nah, khusus untuk Bapak, Ibu, atau rekan-rekan ASN yang lagi sibuk-sibuknya ngitung hari menuju masa purna tugas, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita nggak bakal buang waktu bahas syarat standar yang ya jujur aja pasti udah pada hafal di luar kepala kan. Kita bakal langsung bedah tuntas dokumen tambahan yang super spesifik. Ibaratnya nih, syarat-syarat ekstra yang sering bikin pusing 7 keliling kalau sampai kelewatan. Coba deh saya tanya, sudah lengkapkah dokumen pensiun Anda? Kedengarannya sepele ya, kayak tinggal centang-centang kotak di formulir aja. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu loh. Memang sih syarat standar itu jelas, tapi situasi hidup kita kan beda-beda. Nah, situasi khusus ini nuntut bukti administratif yang sangat amat spesifik. Nggak semua orang punya jalur pensiun yang tertib sama.
Ada yang karena kondisi kesehatan, duka cita, atau situasi keluarga tertentu yang bikin birokrasi kita butuh pendekatan yang sama sekali beda. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian pertama, yaitu pensiun gugur dan pensiun janda atau duda. Mari kita lihat skenario di sini. Kalau misalnya Anda terpaksa mengambil pensiun gugur karena alasan kesehatan yang tidak lagi bekerja, syarat mutlaknya itu adalah surat hasil pemeriksaan kesehatan. Tapi, tunggu dulu, ini penting banget. Anda nggak bisa loh asal pakai surat keterangan sakit dari dokter keluarga atau klinik biasa. Sama sekali nggak bisa. Dokumen ini wajib, dan saya ulangi ya, wajib dikeluarkan secara ketat oleh tim medis kementerian. Percaya deh, satu kesalahan kecil soal siapa yang ngeluarin surat ini, berkas pengajuan Anda bisa bertahan lama banget di meja birokrasi. Terus, gimana dengan skenario pensiun janda atau tidak? Untuk yang satu ini, syarat utama yang nggak boleh ketinggalan adalah surat keterangan janda atau duda. Pertanyaannya, siapa yang nggak boleh? Nah, ini sering pada salah paham. Dokumen krusial ini bukan dikeluarkan oleh kantor tempat bekerja loh. Dokumen ini secara spesifik harus dari pemerintah desa setempat. Tinggal. Ya, karena otoritas lingkungan setempat lah yang paling tahu dan berhak memverifikasi status domisili serta kependudukan Anda secara sah. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, dan ini agak unik nih. Aturan melahirkan di usia 43. Ya, angka 43. Yang bikin hal ini sangat menarik adalah di lautan birokrasi kita. Angka ini tuh ibarat tombol pemicu otomatis. Jadi, kalau usia seorang ibu pada saat melahirkan kebetulan berada tepat di angka 43 tahun atau lebih, sistem administrasi pensiun bakal langsung ngeluarin syarat tambahan yang pokoknya nggak boleh dilewatin sama sekali. Jadi kalau pemicu usia 43 tahun tadi aktif, Anda itu diwajibkan secara ketat untuk melampirkan surat keterangan anak kandung. Aturan ekstra ini tuh khusus diberlakukan untuk pengajuan jenis batas usia pensiun atau BUP dan juga buat pensiun janda atau duda yang melibatkan ahli waris anak. Jadi ingat ya, ini bukan syarat opsional yang bisa dinego, ini harga mati. Tujuannya simpel sih, biar hak-hak ahli waris Anda nantinya nggak tersendat sistem dan bisa disalurkan persis sesuai ketentuan hukum. Oke, masuk ke bagian ketiga, yaitu syarat masa persiapan pensiun atau yang biasa kita panggil MPP. Nah, untuk masuk ke fase yang pastinya sangat dinanti-nantikan ini, ada keseimbangan administratif yang harus dijaga. Di satu sisi, Anda jelas itu surat permohonan MPP dari diri Anda sendiri sebagai inisiatif, tapi kunci utamanya justru ada di tangan instansi. Harus ada surat pernyataan dari atasan langsung Anda. Surat ini fungsinya buat memvalidasi secara tertulis ya, bahwa Anda udah benar-benar menyelesaikan seluruh pekerjaan atau memastikan nggak ada lagi urusan dinas yang mendesak. Jadi kita nggak bisa main sekadar bilang itu aja. Serah terima tanggung jawab itu harus sah, diakui atasan, dan pastinya harus hitam di atas putih. Jadi intinya apa dari semua ini? Ketelitian. Dokumen-dokumen ekstra situasional yang kita bahas barusan itu bukan dibikin buat jadi rintangan birokrasi yang nyebelin, bukan. Ini tuh cara sistem melindungi hak-hak Anda, biar nggak ada celah hukum di kemudian hari. Nyiapin detail spesifik ini jauh-jauh hari bakal nyelamatin Anda dari drama berkas dikembalikan, mencegah penundaan, dan yang paling penting, mastiin transisi purna tugas Anda berjalan mulus tanpa beban pikiran. Kesimpulannya, jangan pernah berasumsi kalau jalur birokrasi Anda bakal sama persis kayak rekan di meja sebelah ya. Luangkan waktu Anda hari ini juga, coba cek lagi tumpukan berkas persiapan Anda, berdasarkan apa yang baru aja kita pelajari di sesi ini. Kira-kira apakah Anda sudah menyesuaikan dokumen-dokumen tadi dengan skenario pensiun Anda yang spesifik? Pastikan semuanya aman ya.